tugas, bikin skripsi, semuanya dalam satu waktu. Kalau aku rasanya mau pecah banget. Kamu terlihat sekali. Kapan terakhir kamu istirahat? Oh, seminggu yang lalu, aku juga tidak tahu. Karena aku sibuk memikirkan kapan tugas ini selesai. Kejar deadline. Waduh, itu banyak sekali untuk kesehatanmu. Kamu perlu istirahat yang cukup. Gimana caranya, Mak? Kalau semua tugas menumpuk, kamu tidak mengerti, Mak. Beban ini terlalu berat. Kak, Oh, iya, kenapa? begini, aku perlu saran untuk teman-temanku. Si Jessica, dia merasa stres berat karena dia merasa kurang tidur, merasa cemas, dan sering menangis. Bagaimana menurut kakak? Kayaknya itu salah satu tanda yang patut diwaspadai deh. Kira-kira kamu bisa nggak ya menceritakan lebih detail terkait kondisi dari Jessica? Kita ceritanya di sana aja. Boleh, ya. Jadi gimana Rahmat terkait kondisi Jessica tadi? Jadi begini kak, si Jessica ini sudah memasuki semester 6. Dia memikirkan bahwa banyaknya tugas, tapi dia merasa stres. Bagaimana kak solusinya agar bisa mendapatkan bimbingan gitu? Aku dulu juga sama kok kayak Jessica. Memang pas semester 6 itu masa-masanya aku mengalami kritis gitu kan, bukan kritis sakit gimana, tapi lebih ke krisis mental. Terus memang di sana tuh kita udah masuk fasenya stres berat. Kemungkinan juga Jessica mengalami hal serupa dengan kakak. Kalau untuk cara membantunya itu pertama ya, Jessica tuh harus aware, harus sadar dengan keadaannya sekarang ini. Kemudian bisa dengan dukungan teman-teman, keluarga, atau support dari pasangannya juga. Terus mungkin Jessica juga kalau memang sudah berkelanjutan ya kondisinya, bisa ke tenaga yang lebih profesional, bisa ke psikolog gitu. Bukan profesional. Iya, Maksudnya seperti psikolog. Iya, psikolog kan. Kebetulan juga di sini juga kan ada psikolog. Bagaimana untuk cara meyakinkannya kak? Sedangkan dia ada jarang gitu kita. Ya balik ke poin nomor 2 tadi, kita butuh dukungan dari orang-orang sekitar kan. Kamu kan juga temannya nih. Nah nanti kamu bisa ajak teman-teman Jessica yang lainnya untuk bareng-bareng gitu kan, support dia, kasih dia apa kayak semangat gitu kan, ajak dia, ayo kalau memang situasinya udah nggak memungkinkan lagi, kita pergi ke tenaga profesional gitu. Halo Jessica, apa kami boleh duduk di sebelah kamu? Ya, silakan. Oke, terima kasih. Yes. Ya. Kamu tidak perlu khawatir. Kami di sini untuk mendukungmu. Tapi jujur, aku itu merasa cukup berat dengan keadaan saat ini. Rasanya beban aku tuh terlalu banyak. Aku udah capek-capek kuliah dan mahal, tapi aku malah kayak gini. Dengan semua orang juga pasti mengalami hal ini kok, dan ini pun wajar. Jadi tapi setiap orang tuh pasti punya cara untuk mengatasinya. Kalau menurut Ahmad gimana? Jadi gini deh, yang penting kamu menghadapi ini tidak sendirian. Kami bantu untuk meringankan tugas-tugasmu. Bagaimana? Cara? Salah satu cara keluar dari yang kamu rasain sekarang. Aku tuh udah banyak nyobain cara. Mungkin ada cara lain yang bisa kamu lakukan. Pertama, kamu tuh perlu untuk mengatur waktu lebih
kamu juga mungkin perlu tenaga profesional. Nah, terus boleh minta bantuan sama teman ataupun sama dosen. Dan ketiga, kamu juga harus menjaga kesehatan fisik kamu, karena ya namanya kalau sakit fisik kan berasal dari sakit mental ya. Nanti jadi kalau kamu stres ya sebisa kamu untuk mengaturnya, sebisa kamu untuk mengatasinya agar stres itu lebih berkurang. Nah, aku juga punya nih rekomendasi psikolog. Nah, kebetulan kan kampus kita ada menyediakan layanan psikologi, layanan konseling. Nah, aku punya itu sama Ibu Stefani. Nah, aku juga kan sempat sama kayak kamu semester 6 kemarin. Nah, Ibu Stefani nih yang bantu aku buat ngurangin semua beban-beban yang aku tanggung sendirian. Jadi kira-kira kamu pengen nggak ya kalau aku ajak ke Ibu Stefani? Kayaknya kalau aku kayak gitu justru nggak kelihatan lemah ya. Justru sebaiknya dia bukan berarti lemah kamu seperti itu membuatmu lebih kuat untuk menghadapi apa yang kamu alami sekarang. Aku tuh pengen kamu tuh jujur sama perasaan kamu, jangan kamu simpan sendirian. Ya kalau cuma pergi ke psikolog kan nggak terlihat lemah, ya itu artinya kamu sadar sama diri kamu, berarti kamu jujur. Kamu sudah menyelamatkan dirimu. Jadi gimana nih? Mau nggak? Kalau mau nanti aku temenin. Coba ya, mohon bantuannya juga. Oke. Iya. Makasih ya udah promo. Salam, silakan Mas Pak Jeni. Izin Bu, ada teman kami yang ingin bantuan dari Ibu. Silakan Mas. Selamat Ibu, selamat pagi Jessica. Ya, apa kabar Jessica? Alhamdulillah. Seperti itu. Jadi saya sempat mendengar terkait kondisi kamu, kondisi mental kamu akhir-akhir ini dari teman-teman kamu, dari Rahma dan juga Azwa. Dan sekarang apa yang kamu rasakan? Jujur saat ini saya merasa banyak sekali tuntutan Bu, baik dari akademis maupun tuntutan dari lingkungan. Sehingga saya merasa jam tidur saya itu berantakan, nafsu makan saya itu hilang, dan juga daya sosialisasi saya juga sedikit menurun Bu. Oke, nggak apa-apa Jessica, hal yang kamu rasakan itu sangat manusiawi. Banyak juga kok mahasiswa yang sering bercerita sama saya, apalagi mahasiswa akhir semester kan, karena juga tuntutan tugas, skripsi, tugas praktek dan sebagainya itu sangat menumpuk. Jadi kamu nggak perlu ngerasa takut, kamu nggak perlu ngerasa sendirian. Hal itu sangat bisa diatasi kok, jadi kamu jangan ngerasa berkecil hati ya. Mungkin awalnya kita bisa mengidentifikasi apa yang menjadi sumber stres kamu. Mungkin juga yang paling penting untuk teman-temannya, jangan biarkan Jessica merasa sendirian. Jadi untuk hal seperti ini aku tidak sendirian. Tentu tidak, banyak sekali mahasiswa yang merasakan hal yang seperti kamu rasakan. Terus untuk cara mengatasi stresnya tadi Bu, Ya, untuk mengatasi itu ini bukan hanya untuk Jessica sendiri, mungkin teman-teman juga bisa mengikuti. Mungkin teman-teman bisa melakukan yang paling basic itu bisa memulai dengan teknik pernapasan. Jika teman-teman sudah mulai merasakan stres, sudah mulai merasakan juga bisa memanage diri sendiri, teman-teman bisa mulai dari teknik pernapasan. Coba ikut bersama, kita mulai dari tarik nafas perlahan, kemudian tahan sebentar dan hembuskan dengan perlahan. Jadi awalnya sekali lagi ya, tarik nafas perlahan, tahan sebentar dan hembuskan dengan perlahan. Bagaimana Jessica? Apakah sedikit mengurangi nafasnya? Sekarang saya merasa lebih rileks dibandingkan sebelumnya. Berarti saat
satu langkah kamu sudah mulai bisa untuk memanage stres kamu. Dan jika masalah ini terus berulang atau kamu sudah merasakan stres, kamu bisa melakukan hal yang sama. Dan tentunya dukungan dari teman-teman juga sangat dibutuhkan. Jangan biarkan Jessica merasa sendirian. Selalu teman Jessica, ajak Jessica olahraga ringan atau melakukan hal-hal yang Jessica senangi. Oke, mungkin beberapa minggu ke depan kita akan melakukan pertemuan kembali ya Jessica untuk melihat bagaimana perkembangan Jessica. Dan jika memang sudah sedikit membaik, kita bisa mengadakan family gathering, mungkin kita berempat, kita bisa hang out, kita bisa bersenang-senang untuk merayakan keluarnya Jessica dari kondisi stres dan Jessica. Oke, terima kasih Bu, sama-sama, dan kita berjumpa kembali ya. Terima kasih. Ibu. Ya. Hai. Hai Mas, hai Kak, halo. Bagaimana dengan keadaanmu, Jak? Seperti yang kalian lihat, aku jauh lebih baik. Terima kasih ya sudah mempertemukan aku dengan Stephanie. Bagaimana proses konseling kemarin? Apakah membantu? Sangat membantu sekali. Proses konseling kemarin tentu sangat membantu aku. Yang pertama aku belajar bagaimana proses itu tidak selalu menjadi yang sempurna. Yang kedua aku belajar bagaimana mengolah teknik pernafasan dan tentunya itu sangat membantu aku. Dan yang ketiga aku tidak sendiri lagi. Lihat, akhirnya kamu bisa kan melewati kondisi yang sulit kemarin. Iya Kak. Bagaimana dengan tugas-tugasmu? Tugas-tugas masih seperti sebelumnya, nampak menumpuk, tapi setidaknya aku jauh lebih baik dengan bisa memanage waktu dan juga keadaan aku sekarang. Oh iya, aku ingin membagi pengalaman aku nih, karena sebelumnya kan aku merasa terpuruk dan sekarang jadi lebih baik. Menurut kalian gimana? Ide bagus tuh. Kira-kira kamu mau membagikannya dalam bentuk apa ya? Apa workshop aja? Atau seminar? Boleh, bebas, yang penting mengarah ke psikoedukasi. Oke, sebenarnya ada ide yang menarik tuh. Boleh Jessica ceritakan apa ide kamu? Kemarin kan Jessica dalam keadaan yang terpuruk Kak Ibu, dan alhamdulillahnya setelah dipertemukan oleh teman-teman Kak Ibu, itu jauh lebih baik. Karena itu Jessica mau membagikan pengalaman ini dalam bentuk bebas ke workshop ataupun seminar, yang penting psikoedukasi mengenai mental. Bagus banget idenya, sangat membantu teman-teman semester akhir khususnya yang seperti Jessica yang sebelumnya mengalami stres akademik. Ibu sangat bangga dengan perkembangan Jessica. 3 minggu kita tidak bertemu, 3 minggu Jessica mengelola stres Jessica, dan itu perkembangan yang sangat baik, yang sangat bagus, yang sangat patut diacungi jempol. Semoga Jessica terus bisa menjaga diri Jessica, jangan kembali lagi ke Jessica yang lama ya. Terima kasih Ibu. Makasih ya Ibu. Cerita hari ini mengingatkan kita bahwa kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jangan pernah malu untuk meminta bantuan. Mencari bantuan profesional itu tanda kekuatan, bukan kelemahan. Dan ingat, kalian tidak sendirian, karena ada orang yang peduli dan siap membantu. Kampus IAIN SAS Bangkal Belitung menyediakan layanan konseling gratis untuk semua mahasiswa. Jadi, jangan ragu ya untuk menggunakan fasilitas ini. Mari kita sama-sama menciptakan lingkungan kampus yang sportif dan peduli kesehatan mental. Setiap langkah kecil menuju kesehatan mental adalah menuju masa depan yang lebih baik.